Halo teman-teman, perkenalkan namaku Risma. Aku adalah salah satu penerima beasiswa Max Research Student Program G2G keberangkatan tahun 2022. Jadi aku ikut seleksi sebenarnya ikut 2 kali, yang tahun 2020 dan tahun 2021. Karena waktu itu masih masa COVID, jadi wawancaranya lewat platform online. Dan sayangnya waktu percobaan pertama tahun 2020 aku gagal. Tapi kegagalan itu sebenarnya yang buat aku tahu pertanyaan dan suasana wawancaranya seperti apa. Karena aku ingat banget pertanyaan sebenarnya serupa. Kenapa pertanyaannya serupa? Karena memang ini program beasiswa research student. Pastinya yang ditanya adalah tentang research plan. Itu sih utama. Dan seingatku aku wawancaranya sekitar 20 menit, baik waktu tahun 2020 dan 2021. Tapi kelihatan banget ya aku gagal waktu percobaan pertama karena terdengar bahwa sepertinya penelitian ini tidak bisa kamu kerjakan seperti itu. Udah tahulah ya bakal gagal di wawancara, agak berat sih, tapi pengalaman itu tidak membuat aku menyerah. Aku coba lagi dan keberuntungan datang di saat aku mencoba yang kedua kalinya untuk beasiswa ini. Pertanyaannya kira-kira aku kasih tahu 5 yang aku ingat. Dan dari 5 ini pertanyaannya berkembang ya, tentu saja sesuai dengan jawaban kita pastinya. Pertanyaan pertama tentu disuruh perkenalan diri. Kalau aku pribadi aku jawabnya perkenalkan, nama saya Risma, saya lulus UGM tahun 2020 sastra Jepang, lulusan terbaik, dan saya tertarik untuk meneliti tentang bla bla bla. Aku kemarin wawancaranya pakai bahasa Jepang, by the way. Sebenarnya tentu saja bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang, tergantung dari tulisan research plan yang kita kirim ke kedutaan. Karena aku udah fix mau pakai bahasa Jepang, jadi aku tulis research plan pakai bahasa Jepang, dan wawancara juga tentunya pakai bahasa Jepang. Terus pertanyaan kedua langsung tentang research plan. Jadi disuruh menjelaskan research plan yang udah kita tulis, kita kirim ke kedutaan berkasnya. Simple, kira-kira sekitar 3-5 menit aku menjelaskan tentang isi research plan, dari latar belakang sampai tentunya tentang tujuan atau rencana penelitian, metode, dan isi yang diharapkan, hasil yang diharapkan kira-kira seperti apa, dan tentunya sumber penelitian dari mana gitu kan, dijelaskan secara detail. Terus dari situlah mulai pertanyaan berkembang sesuai dengan jawaban kita. Jadi aku juga ditanya kenapa mau meneliti tentang itu, terus aku kembali menjelaskan tentang latar belakangnya, dan ditanya juga hasilnya akan seperti apa. Jadi aku juga jelaskan kembali yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Jadi lebih ke memperjelas apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya gitu. Dan aku ingat banget juga ditanya tentang metodenya lagi, meskipun aku jelasin ya. Pokoknya terkait tentang isi research plan, bahkan sampai detailnya pun ditanya sumbernya juga dari mana gitu kan. Terus setelah menjelaskan tentang research plan, tapi sebenarnya research plan yang paling penting, paling lama durasinya saat wawancara. Terus setelah itu ditanya pertanyaan ketiga yang aku ingat, mau ke universitas mana? Aku bilang waktu itu kan aku emang pengen ke Waseda karena aku pernah juga dapat beasiswa Max G2G yang Japanese Studies waktu S1, berangkat 2018 ke Waseda. Jadi aku udah punya gambaran tentang Waseda seperti apa, dan aku juga udah cari di website resmi GSEPS. Aku pilih di Graduate School of Asia Pacific Studies Waseda, dan sudah aku pelajari websitenya, dan ada dosen yang mengajar materi seperti apa saja itu kan, udah aku cari informasinya. Jadi aku jelaskan kenapa memilih Waseda, dan jawabanku memang karena aku pernah ke sana, dan karena memang penelitian aku temanya itu sesuai dengan materi atau pembelajaran yang tersedia di
graduate school yang aku tuju, yaitu GCEPS. Terus juga ditanya sudah ada kontak atau sudah ada calon dosen pembimbing kah? Nah, aku juga tahu di Waseda itu sebenarnya syaratnya tidak diperkenankan untuk menghubungi dosen secara langsung sebelum kita dianggap lolos seleksi wawancara beasiswa Max. Karena aku tahu aturan itu, jadi aku bisa menyampaikan dengan baik. Jadi karena saya belum menghubungi karena memang aturannya seperti itu, tapi saya sudah tahu kira-kira siapa yang akan saya harapkan menjadi calon pembimbing saya, dan saya kasih tahu apa alasannya apa. Terus pertanyaan terakhir yang aku ingat, setelah selesai research student mau apa? Tentunya kan mau lanjut S2 pastinya. Terus setelah itu masih, jujur aku bilang masih ragu, mungkin saya akan lanjut S3 atau saya bekerja. Setelah itu masih belum saya pikir. Nah, sebenarnya nggak terlalu detail seingatku tentang apa yang akan dilakukan setelah selesai research, karena yang paling penting lagi-lagi adalah tentang research plan yang sudah kita tulis. Kita harus bisa meyakinkan pewawancara bahwa kita bisa menulis tesis atau menulis research tentang yang sudah kita sampaikan. Jadi menurutku itu sih yang paling penting saat wawancara beasiswa Max. Dan karena ini beasiswa Max artinya beasiswa pemerintah Jepang, kusarankan sebaiknya ada baiknya untuk belajar bahasa Jepang juga. Itu sih saran dari aku. Semoga teman-teman bisa berkesempatan untuk kuliah di Jepang, dan aku tunggu di Jepang ya. Gambarimashou!